Selamat pagi, senang sekali. Salam sejahtera. Saya bersyukur dari sejak kemarin boleh melayani di Jemaat Abalov Maisonet. Tema kita berbeda dengan ibadah satu. Tadi saya menyampaikan tema hidup berguna, mati bahagia. Penatua kita Kak Wawa bilang ibadah dua boleh lebih lama. Saya dapat izin, katanya tadi terlalu singkat. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah jembatan pemulihan relasi dalam keluarga. Tadi sudah diperkenalkan, saya ini kemana ini? Oke. Menikah selama 27 tahun, juga banyak konflik dengan istri saya, terutama di awal pernikahan. Tapi konflik yang paling tajam adalah dengan anak bungsu kami yang kaos hitam. Namanya Moze. Boleh dibilang hampir 5 tahun sejak di SMP sampai di SMA, komunikasi kami sangat miskin. Hubungan kami sangat dingin. Dan pagi ini bagaimana proses itu dipulihkan dan apa jembatan relasinya, saya ingin menyampaikan dari kitab Filipi pasal yang kedua. Kisah inkarnasi adalah kisah klasik bagaimana sebuah relasi yang rusak, yang retak, itu bisa dipulihkan kembali. Tadi sudah disampaikan, Tuhan memberi kami visi supaya tahun 2030 itu tersedia satu pusat counseling di setiap kota Indonesia, baik yang dilayani oleh konselor, psikolog maupun psikiater secara merata. Terus kalau kita lihat, kita ini rata-rata punya konflik. Sebagian kita udah mulai putus asa, dan ciri yang paling menonjol adalah menghindar. Tidak mau berkomunikasi lagi, capek gitu. Termasuk dengan pasangan. Saya pernah bertahun-tahun dengan anak saya Moze itu karena setiap kali ngomongin kasih konflik, udah rasanya sudah malas mau bicara, ya, menghindar. Apa yang menyebabkan? Apakah kita kurang pintar? Tidak, saya lumayan lah, ada doktornya ya, cukup pintar lah, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan anak bungsu saya. Apakah kita kurang iman? Enggak juga. Apakah karena kurang sayang? Enggak juga. Kita sayang sama pasangan kita, tapi kita konflik. Saudara, sumber yang utama adalah saya menyampaikan sebagai berikut. Ternyata setiap kita itu sudah membawa luka emosi dari masa lalu, terutama umur kita 0 sampai 12 tahun. Ada 3 yang membentuk luka emosi kita di masa lampau. Satu adalah pola asuh yang buruk. Saya dibesarkan seorang ayah pecandu, ibu saya alkoholik, dan pola asuh mereka sangat buruk dan menghasilkan luka-luka emosi yang dalam di dalam diri saya. Dan sebagian pola asuh yang buruk itu saya ulangi waktu anak-anak saya masih kecil. Misalnya, sikap yang otoriter. Sebagian kita warisi dari lingkungan yang buruk. Masih ingat bagaimana kita dibesarkan? Baik pendidikan yang kurang, mungkin juga gizi yang buruk. Saya nggak tahu di sini ada gizi buruk nggak? Ya minimal waktu saya bertengkar sama anak bungsu saya Moze, waktu dia kelas 1 SMP, dia sangat cerdas dengan IQ 151. Jadi setiap ngomong dari sejak SMP bisa nggak nyambung ngomongan kita. Suatu hari saya mulai mengalah. Saya bilang sama Moze, otak kita beda kapasitas. Nak. Kau memang pintar. Kau kan minum susu tiap hari. 3 kali sehari. Bapak minum apa? Air tajin. Waktu kau SMP, seumur kau nak, bapak ke sekolah itu sarapannya nasi sama teh. Variasinya nasi sama kopi. Maka otak bapak ya beginilah pas-pasan. Dia mulai senyum. Saya mulai sadar bahwa perbedaan kemampuan berpikir karena latar belakang gizi dengan anak kita juga menyebabkan kita berbeda. Belum lagi pendidikan yang berbeda antara kita dengan pasangan. Klien saya seorang dokter menikah dengan istrinya yang juga sama-sama S3, tapi dia SD, SMP, SMA. Maka konflik komunikasi, membangun keintiman intelektual susah sekali. Karena istrinya bilang, Bapak ngomong apa sih? Nggak ngerti dia. Jadi ada lingkungan-lingkungan pada masa lalu yang tidak menguntungkan pasangan kita. Lalu kita menikah dengan dia hanya dengan modal satu, cinta.
Yang ketiga adalah karena pengalaman yang buruk. Ada trauma-trauma masa lalu yang tidak selesai. Tadi pagi saya cerita, saya dibesarkan, ditolak sebagai anak laki-laki. Ayah saya berharap saya perempuan sehingga ibu saya menggunakan saya rok dari saya balita. Saya tidak pernah diperkenalkan sebagai anak. Selalu nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 6 pas, nomor 6 lewat langsung nomor 7. Pengalaman-pengalaman yang seperti saya ceritakan mungkin saudara-saudara juga pernah alami. Sehingga ini menyisakan luka-luka emosi yang sebenarnya tidak sembuh waktu kita menikah. Maka sebagian luka-luka itulah yang kita tunjukkan kepada pasangan atau anak kita. Ada 3 jenis lukanya. Sebagian kita dilukai secara aktif, namanya luka emosi aktif. Ini lebih jelas. Dikasarin, dibentak, dipukul, diancam. Mungkin kita ingat sebagian pengalaman ini. Sama seperti ayah saya yang suka bentak, suka pukul karena dia suka mabuk setiap hari. Tapi ada yang mengalami luka emosi yang kedua. Dibiarkan. Dibesarkan oleh pembantu. Dibesarkan oleh oma. Dibesarkan oleh babysitter. Ayah ibunya tidak pernah hadir. Tidak marah, tidak kasar, tapi tidak hadir. Dan luka emosi pasif sama dahsyatnya dengan luka emosi aktif. Itu sebabnya sebagian mereka yang dibesarkan luka emosi pasif itu risih kalau menerima kasih sayang dari orang lain. Karena dia nggak biasa. Contoh, kamu dikasih makanan waktu Xinjia misalnya, atau waktu Natal. Nanti kamu pingin cepat-cepat balas. Rasanya nggak enak menerima kasih orang lain karena kamu tidak terbiasa. Atau sebagian klien kami yang akhirnya memilih tidak menikah karena dia kalau didekati laki-laki dia risih. Waktu jadi sahabat dia oke, tapi waktu dengar kata-kata I love you, karena bagi dia nggak biasa dikasih itu, bagi dia itu aneh gitu. Nah ini sama dahsyatnya dengan luka emosi aktif. Tapi tidak sedikit kita mengalami yang ketiga, luka emosi serapan. Ayah ibu saya dulu sering ribut. Ayah saya kasar kepada ibu saya. Waktu saya menikah sama istri saya ini sebenarnya mau marah sama istri saya. Tapi saya tidak mau istri saya seperti mama saya bentak-bentak, saya marah. Jadi saya diam. Apa akibatnya? Saya telan kemarahan saya. Nanti setelah seminggu, 2 minggu baru meledak. Istri saya bingung. Loh kok kamu gak bicara sama aku udah 3 hari? Kenapa? Saya membayangkan ayah saya memarahi ibu saya. Saya tidak mau memarahi istri saya. Tapi akhirnya apa? Saya menelan kemarahan saya dan saya yang menderita. Halo, bisa nanggap? Saya kasih contoh luka emosi serapan saya. Seumur saya sekarang, saya tidak malu mengaku, ini bukan dosa soalnya, ini kelemahan. Saya itu kalau tidur sendiri di rumah, saya takut loh. Saya pernah ditinggal istri saya, anak saya ke Amerika sebulan. Aduh, sengsara saya di rumah. Biarpun ada pembantu. Apalagi kalau dengar anjing melolong gitu. Rasanya seperti ada hantu. Nah, Anda boleh ketawa. Saya bukan takut sama hantu. Ini sisa luka waktu kecil. Yang setiap saya mau keluar asrama, keluar rumah di asrama polisi, orang tua saya bilang, jangan pulang malam-malam, awas ada hantu. Ini tiap hari saudara-saudara. Dan di belakang rumah kami itu ada pohon beringin besar. Dan konon katanya ada hantu. Saya masih ingat waktu kecil. Saya kalau mau ke toilet tengah malam, saya takut. Saya lebih memilih ngompol. Sampai umur 10 tahun saya ngompol. Kenapa? Setiap saya membayangkan kamar mandi itu dekat pohon beringin, saudara. Maka pagi-pagi ibu saya lihat saya ngompol, dipukul sama pukulan kasur itu. Dia nggak tahu saya takut hantu. Nah mungkin saudara ketawa. Setiap kali di rumah yang sepi gitu, saya kalau ke kamar mandi itu merinding bulu kuduk saya. Ada kawan saya kan, mau lihat kuburan takut kan? Ini adalah luka emosi serapan. Apakah mengganggu saya sekarang? Sudah tidak, tapi sisa-sisanya masih ada. Sama banyak pengusaha yang takut ketemu pegawai pajak, sama itu. Pegawai pajak. Sama, Anda udah dengar pegawai pajak aja langsung. Atau takut polisi. Maka 3 jenis luka ini telah kita warisi secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak, suka atau tidak. Dan sebagian luka ini kita udah lupa karena terjadi waktu kita kecil. Nah itulah yang terbawa waktu kita menikah. Saudara-saudara ya. Saya kemarin membacakan kisah luka emosi dari anak saya Mose yang sekarang sedang studi di Dallas, Texas, Amerika Serikat. Umurnya sekarang 21 tahun.
Kami sudah dipulihkan. Sejak dia menerima Kristus, Januari 2016, dia sebelumnya adalah seorang ateis selama 6 tahun. Dia pecandu game online selama 7 tahun. Dengan riwayat 10.000 jam bermain game. Dia penderita depresi. Kami rutin membawa ke 9 psikolog, 1 psikiater. Dan saya memutuskan pindah dari Jakarta ke Salatiga, menemani dia sampai dia tamat SMA. Dan dia kemudian menerima Kristus bulan Januari 2016. Selama setahun kami mencoba memulihkan luka kami. Dan dalam suratnya, dia menceritakan begitu banyak luka emosinya kepada saya sebagai ayah. Dan dia bilang selama dia studi di Amerika, Pak, tiap hari aku harus mencabut paku yang Bapak tancapkan di hatiku waktu aku kecil. Aku belajar buku-buku parenting dan aku memahami dan aku memutuskan untuk tidak menginginkan atau berharap punya ayah yang lebih baik selain daripada kamu. Dan aku memutuskan memaafkan Papa karena Papa juga dulu dilukai oleh kakek. Karena saya tahu riwayat Papa dilukai oleh kakek. Bapak melukai aku dengan bekas luka Papa yang belum sembuh. Tapi sekarang aku tidak akan mengulangi apa yang kakek lakukan sama Bapak dan apa yang Bapak lakukan sama aku. Cukup berhenti di aku saja. Maka memahami luka emosi itu sangat penting. Karena ini menjadi salah satu sumber konflik kita. Kita bingung, kadang-kadang kita konflik sama pasangan untuk hal-hal yang sepele. Kita bingung, udah nikah 25 tahun, udah menikah 20 tahun. Kok kamu masih gampang tersinggung sih? Kita lupa tanpa sengaja memencet tombol luka emosinya. Luka emosi saya jelas, monster saya adalah gampang ditolak. Saya kalau ditolak oleh istri saya, baik saran saya, pendapat saya, atau mengajak hubungan seksual, waduh itu saya langsung monsternya keluar itu. Kalau istri saya luka emosinya dituntut, karena dari kecil dia mengurus 6 adiknya yang beda setahun tanpa membantu. Jadi kalau saya udah menuntut dia sesuatu, dia langsung gampang tidak nyaman. Nah ini contoh 2 luka emosi, yang mungkin luka emosi Anda berbeda dengan luka emosi saya dan istri. Bisa menangkap yang saya maksud luka emosi? Dan mungkin tanpa sadar, sebagian luka ini sudah kita wariskan sama anak-anak. Seperti Mose mewarisinya dari saya. Yosef, anak sulung saya, mewarisi dari saya. Setelah mereka agak gede, kami banyak membicarakan luka-luka emosi mereka waktu kecil. Dan kami say sorry. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dengan kata lain, kita bukan penyebab tunggal luka-luka emosi tadi. Setiap masalah-masalah kita sekarang sudah disebabkan oleh 3 hal tadi. Pola asuh buruk, lingkungan buruk, dengan pengalaman buruk. Kalau bukan penyebab tunggal, tolong berhenti kebiasaan menyalahkan diri sendiri. Tolong kita membuang rasa bersalah yang palsu. Itu yang membuat beban hidup kita menjadi berat. Toh sudah terjadi semua pengalaman masa lalu. Untuk apa kita sesali? Sebagian klien kami membawa guilty feeling yang tak pernah selesai dari masa lalunya. Salah satu contoh, Anda sebagai istri barangkali, kebanyakan lebih perempuan. Kalau ada konflik sama suaminya, dia nggak salah langsung minta maaf. Tujuan minta maaf apa? Supaya nggak usah konflik. Lah, saudara untuk apa? Saudara tidak salah. Itu sebabnya akhirnya suami Anda lama-lama makin otoriter. Lama-lama otoriter kenapa? Selalu Anda yang salah. Ini adalah sisa rasa bersalah yang palsu. Saudaranya tahu menyalahkan diri. Saudara lupa bahwa Anda bukan penyebab tunggal dari masalah-masalah yang ada. Saudara sekali lagi sumbernya yang 3 hal yang tadi. Perlu kita kenali. Saya perlu counseling selama 1,5 tahun setiap minggu untuk menemukan luka-luka emosi saya. Satu konselor saya, Ibu Nona Puru, lulusan dari Harvard University. Selama setahun saya bertemu dengan dia setiap minggu. Sekarang dia menjadi managing director di lembaga kami LK3 yang namanya telah berubah menjadi Lembaga Counseling Keluarga Kreatif. Dan selama 6 bulan saya counseling dengan seorang psikolog counseling bernama Pak Paul Gunadi selama 6 bulan. Dan saya dibantu untuk berdamai dengan luka saya. Berdamai dengan masa lalu yang buruk. Ini prinsip yang kita perlu pahami. Dan kita juga perlu berhenti menyalahkan orang tua.
Setelah saya 12 tahun pulang pergi Jakarta Medan, Jakarta Tarutung, Jakarta ke kampung ayah saya, Jakarta ke kampung ibu saya baru mengerti kenapa ayah saya menjadi pemabuk, menjadi penjudi, kenapa ibu saya menjadi alkoholik dan penderita depresi. Mereka juga punya masa lalu yang buruk dari kakek saya. Dengan memahami bahwa orang tua saya adalah korban masa lalunya, saya memaafkan orang tua saya dan berhenti meminta mereka menjadi lebih baik dari apa yang mereka sudah lakukan. Dan itu juga Mozia lakukan kepada saya, Pak, saya berhenti untuk mengharap punya ayah yang lebih baik selain kamu. Saudara, ini penting. Kalau kita tidak memaafkan ayah kita tidak akan pernah bangga menjadi seorang ayah. Kalau kita tidak pernah bangga kepada mama kita tidak akan pernah bangga menjadi seorang ibu. Kalau Anda sebagai ibu, istri tidak bangga kepada ayahmu, kamu akan sulit bangga kepada suamimu yang adalah ayah dari anak-anakmu. Jadi energi keayahan kita datang dari kebanggaan kita kepada figur ayah kita. Energi keibuan itu datang dan energi keistrian datang dari kebanggaan kita kepada ibu. Tanpa memaafkan mereka, saudara akan sulit berfungsi baik sebagai ayah, suami, atau istri, atau ibu. Saya harap sampai di sini sari-sari counseling yang saya sampaikan menjadi jelas buat kita. Itu sebabnya bagi saudara yang belum menikah, yang lagi ikut BPN dulu zamannya, bimbingan pranikah, kenali baik-baik masa lalu pasanganmu. Kenali baik-baik calon mertuamu. Karena banyak klien kami tidak salah pilih suami, tapi salah pilih mertua. Karena dia gak kenal mertuanya. Saudara gak bisa dengan baik mencintai pasangan tanpa mengenali orang tua pasangan. Tidak mungkin. Karena sebagian cara hidupnya adalah sisa-sisa warisan dari orang tuanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Kolose pasal yang ketiga. Bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Sikap apa yang dibutuhkan supaya kita bisa berdamai mengelola konflik-konflik masa lalu kita? Dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan 10, firman Tuhan berkata demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dua ayat ini menegaskan waktu Tuhan memproses kita dari manusia lama ke manusia baru, dia menggunakan proses yang tiap hari, terus menerus secara rutin, secara sabar. Tuhan tidak pernah memaksa perubahan kita mendadak langsung menjadi seperti orang, seperti malaikat. Tidak. Allah menerima personality kita tanpa mau mengubah personality kita dari koleris menjadi sanguinis atau melankolis menjadi koleris. Tidak. Tuhan menerima kepribadian kita apa adanya. Tuhan tidak mengubah, tapi dia memperbaharui dari sedikit ke sedikit. Jikalau Tuhan Allah sabar kepada kita, siapa kita yang tidak sabar kepada pasangan dan anak kita dan menuntut mereka harus berubah, cepat berubah. Dan kita kecewa kalau mereka tidak berubah. Sementara kita saja diproses begitu lama. Saudara, ingat pada waktu Tuhan mengubah kita pun membutuhkan proses dan waktu. Maka ketika pernikahan kita buruk dan mau mengubah menjadi baik, kita juga butuh proses dan waktu. Dan anak-anak kita juga sedang kondisinya tidak seperti yang kita ingini. Kita juga butuh proses dan waktu. Dan ada Tuhan di dalam proses itu. Kita tidak sendiri. Saya sempat putus asa waktu anak saya mengatakan dirinya ateis. Dia bukan Kristen. Saya frustrasi ketika kepala sekolah anak saya mengatakan anak saya mungkin tidak lulus SMA waktu dia menderita depresi dan kecanduan game online. Tapi saya diingatkan, Mose itu bukan anak saya. Mose adalah anak titipan Tuhan. Dan Tuhan yang menitip hadir dalam proses pergumulan itu. Dan saya memutuskan, waktu Mose mengatakan, apa perasaan Bapak sebagai seorang pendeta anaknya ateis? Saya berani menjawab kepada Mose, kau Kristen tidak Kristen, kau anakku.
Aku sayang sama kau bukan karena kau Kristen. Aku sayang sama kau karena kau anakku. Hal yang sama waktu dia dinyatakan tidak lulus oleh kepala sekolahnya. Dia tanya perasaan saya. Perasaan Bapak apa? Aku tidak lulus. Aku kecewa. Tapi aku percaya kalau lulus tidak lulus, kau bisa menjadi orang yang sukses. Dan sama halnya, kau lulus tidak lulus, kau anakku. Aku sayang sama kau bukan karena kau lulus, karena kau anakku. Ingat itu baik-baik. Saya ingat bahwa Tuhan juga memproses hidup saya. Saya tidak lebih baik dari anak saya Moze di usianya. Saya waktu SD sudah merokok. SMP saya sudah minum. SMA saya sudah pakai narkoba dan judi. Tuhan bisa mengubah saya. Kenapa Tuhan tidak bisa mengubah anak saya? Saya cuma butuh sabar menunggu dia bertemu dengan Tuhan. Dan waktu pertemuan anak kita dengan Tuhan itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Boleh sabar sedikit menunggu proses itu? Sabar dikit ya. Sabar dikit. Kalau nggak sabar ingat Juliantos menyundang. Saya yang kekasih dalam Tuhan, ada 7 jembatan pemulihan yang ingin saya sharingkan. Baik kita membaca lebih dulu dasar firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Inkarnasi adalah suatu bahan yang saya menggunakan jadi alat terapi dalam counseling saya. Kisahnya sudah ribuan tahun yang lalu, tapi relevansinya bisa dipakai sampai hari ini. Firman Tuhan bertulis demikian. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Nanti jemaat saya mohon membaca ayat yang genap hingga ayat yang ke-11. Saya mulai dari ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh dan kasih mesra dan belas kasihan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia atau popularitas yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sama-sama dan mengaku. Ya. Tarik nafas dulu. Ada 7 jembatan yang saya ingin sharingkan berdasarkan Filipi pasal yang kedua ini. Yang pertama adalah ayat yang kedua dari bacaan kita. Pada saat itu ada konflik juga di antara murid-murid Rasul Paulus di kota Filipi. Maka untuk mengatasi konflik itu, Paulus memberi saran dalam ayat yang kedua. Mulai dari ayat 1, bahwa ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Karena itu, ayat 2 mengatakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Waktu kami menghadapi kasus Moze, saya ikut konflik dengan istri saya. Karena konflik itu mulai dari SMP. Dia kecanduan main game, kadang-kadang saya suka salahkan istri saya, kenapa membiarkan dia main game. Karena saya banyak di luar kota. Lama-kelamaan, Moze itu sudah tidak ada ambisi untuk sekolah. Sampai akhirnya, dia memutuskan diri menjadi tidak Kristen. Prinsip ini membantu saya untuk tidak lagi menyalahkan istri saya. Saya perlu sehati sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan kami sepakat untuk tidak lagi saling menyalahkan. Ayat ini memberi saya satu rumusan yang baru dalam hidup saya. Yang juga saya diskusikan dengan Moze. Dulu, konflik kami adalah aku versus Roswita.
Kami mengubahnya menjadi kita versus masalah. Karena Mose adalah masalahnya, maka saya dan istri tidak perlu membenturkan perbedaan pendapat tentang Mose. Akhirnya kami membahas begini, apa yang perlu kita lakukan kalau Mose tidak lagi mau bikin PR? Apa yang kita lakukan supaya Mose mengurangi jam main gamenya? Apa yang kita lakukan supaya Mose tidak lagi makan Indomie 3 kali sehari? Atau 3 bungkus sehari? Dia sampai overweight, 86 kilo. Walaupun makannya cuma sawi, kangkung, roti, dan Indomie. Dia tidak makan apapun kecuali ini selama 18 tahun. Selama 20 tahun. Tapi karena makan Indomie terus selama main game itu badannya menjadi besar. Maka ini meminimalkan emosi yang tidak perlu dibuang dengan konflik. Sampai akhirnya masalah Mose selesai. Jadi saudara, kalau ada konflik, ada kesalahan suami, jangan rumusnya adalah aku versus kamu. Suami boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahan. Kita harus membedakan antara kepribadian dengan keputusan, perilaku, dan tindakan. Contoh, suamimu lupa, itu kan masalah. Tapi jangan kamu serang pribadinya. Kamu itu ya memang dasar pelupa. Nah itu sudah menyerang pribadi itu. Halo? Kenapa kamu gak mengatakan saya sedih, Papa tidak jemput aku atau lupa ulang tahunku? Jelas yang lupa itu ulang tahun, bukan lupa segala-galanya. Halo? Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara kepribadian dengan keputusan, tindakan, dan perbuatan. Anak kita juga boleh bikin masalah, tapi dia bukan masalahnya. Waktu Mose bermain game, adiksi game, apakah game masalahnya? Bukan. Sumber masalahnya adalah kehilangan bonding dengan ayahnya. Maka game adalah pelarian, bukan kesukaan. Maka saya dan Mose memutuskan, bukan lagi aku versus Mose, tapi kita, aku dan Mose versus game. Halo? Mose boleh bikin masalah dengan game, tapi dia bukan masalah. Masalahnya adalah di luar kami. Dia adalah masalahnya dengan game. Tuhan kasih saya hikmat untuk mengatasi game ini. Karena hubungan saya dengan Mose sudah bagus. Walaupun dia masih main game. Saya nggak pernah larang, saya nggak pernah marah. Saya memperbaiki hubungan sama Mose supaya saya bisa menemukan jalan keluar bagaimana Mose meninggalkan game. Ketemu akhirnya. Yaitu saya membelikan dia speaker. Karena dia sambil main game suka dengar musik, suka buka YouTube sambil game. Sini ada HP-nya, iPhone-nya. Oh, dia suka nyanyi. Suatu hari saya di SMS Sumarekon Mall Square, saya belikan dia speaker. Kecil. Harganya yang besar. Ya, Bose 5 juta segini. Dia masih adiksi game. Dia nggak ulang tahun, saya beli. Pulang sampai di Salatiga. Dia main game seperti biasa. Apa itu Pak? Dia nggak openin saya apa? Saya taruh di mukanya. Bose Pak. Buka dulu. Dia geserlah speaker yang lama 300.000 rupiah. Z. Pasang speaker 5 juta. Pak, bagus banget. Bose, saya bilang gitu kan. Langsung dia berdiri. Dia peluk saya. Udah 5 tahun kami tidak pelukan. Dan pelukan ini harganya 5 juta. Thank you Pak. Terharu saya. Saya ingat sejak saat itu, tiap pulang dari luar kota dia peluk saya. Muncul hobi baru. Tiap pagi ke toilet dia bawa Bose. Mandi dia bawa Bose. Ke sekolah dia bawa Bose. Dia tenteng-tenteng itu Bose. Saya beri earphone-nya juga dari Bose. Dia mulai suka nyanyi. Dia suka nari. Dia suka drama. Dalam tempo beberapa bulan, dia tidak main lagi game online itu. Kita mencari substitusi, kita nggak usah larang. Apa pengganti kesenangan game yang mirip? Ketemunya Bose itu. Mungkin sama anak Anda berbeda. Ini kebetulan anak saya sukanya musik. Ya samalah kalau suami Anda senang ngobrol sama cewek lain sama perempuan lain. Coba lihat kira-kira apa yang disukai perempuan, suami Anda dengan perempuan itu. Oh cuma senang didengari. Oh iya. Ya udah pulang kamu. Oh iya juga. Jangan pulang merepet-repet. Jam berapa pulang? Nah.
Suamimu pikir daripada gua pulang, bagus ngobrol sama teman gua, gitu. Kasih substitusi. Maka aku versus game. Kita versus masalah, kita versus game. Yang kedua, fokus pada potensi, kelebihan-kelebihan anak kita, kekuatan pasangan kita, keistimewaan orang yang kita cintai. Jangan kelemahan, kekurangan, atau kesalahan. Aktualisasi realita fenomena yang kita lihat, jangan membajak perasaan kita. Coba pikirkan, kenapa Allah mau menjadi manusia? Kristus mau berinkarnasi. Dia menurunkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan menjadi seperti penjahat yang mati di kayu salib. Karena dia tahu kita adalah ciptaannya. Walaupun kita jatuh ke dalam dosa, kita berharga di matanya. Maka Roma ayat 5 ayat 8 mengatakan, dia mati waktu kita berdosa, bukan waktu kita baik. Dia mengorbankan dirinya waktu kita dalam keadaan berdosa. Hal yang sama, saudara. Jangan lihat aktualisasi perbuatan pasangan atau anakmu. Ingat waktu dia dulu pernah mencintaimu. Tidak mudah buat saya, waktu Mose masih imannya gak jelas, kesehatan mentalnya juga terganggu, nilai akademisnya juga sangat buruk. Waktu saya tanya, kamu mau kuliah kemana Mose? Dia mengeluarkan kalimat statement yang menggoncangkan perasaan saya. Dia mengatakan, aku hanya mau, nah hanya ini yang agak susah. Aku hanya mau kuliah ke Amerika Serikat. Hah? Pakai hanya lagi. Lalu ditanya saya, Papa ada uangnya enggak? Ya saya jawab dong. Ya kalau ke Amerika enggak ada lah nak. Marah dia saudara. Bapak ini ya enggak beriman. Ih dalam hati saya kok gereja aja enggak? Kok dia bicara iman ya? Saya merasa ada sesuatu yang Roh Kudus sampaikan dari kalimat itu. Bapak tidak beriman. Ya saya enggak berani balas. Saya hanya bilang, ya iman sih ada J, uang yang enggak ada nak. Jadi Bapak setuju aku sekolah ke Amerika? Ya saya enggak iya kan, saya juga enggak tidak kan. Saya bilang gini, Bapak usahakan. Kenapa saya akhirnya mau sekolahkan ke Amerika? Saya tidak melihat aktualisasi nilainya jelek, imannya belum jelas. Saya melihat, saya kenal anak saya dari lahir. Dia anak yang potensial, dia anak yang cerdas, dia anak yang baik. Dari mana saya belajar? Lukas 15. Kenapa Bapak itu waktu anak bungsu minta warisan, yang kelakuannya buruk, Bah 50%, aku mau pergi, sini. Bapak itu ke kamar, diambil uang, gak tahu berapa ribu dolar. Dia kasih, nih jatahmu. Pertanyaan saya, kenapa ayah ini kasih? Kalau anak ini minta sama saya Julianto Sebanyuntak, udah saya usir itu. Kurang ajar ya, belum mati udah minta-minta warisan, keluar kau. Mungkin, karena itu bukan anakku. Itu anaknya, betul gak? Saya ingat, saya membayangkan waktu Bapak itu kasih harta warisan. Dalam hatinya bilang, ambil nak. Nanti kau juga balik ke rumah ini. Kenapa? Dia tahu anaknya, halo? Saya juga gak yakin kalau Mose minta sekolah ke Amerika Serikat sama Bapak Ibu, Anda mau, karena dia bukan anak Bapak Ibu. Mose itu anakku. Maka masalah utama dalam konflik kita adalah kenal atau tidak kenal. Kurang kenal atau sangat kenal. Maka mengenal adalah kunci pemulihan relasi. Maka kalau Anda bertanya kepada anak, kenapa kamu begitu? Kenapa kamu begitu? Artinya kamu tidak kenal anakmu. Kenapa kamu gampang menangis? Lah, mamanya yang udah lihat anaknya dari kecil masa nggak tahu? Kenapa Pak gampang tersinggung? Ini adalah karena kurang kenal. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Kenapa Kristus berinkarnasi sekian ribu tahun setelah janji keselamatan dalam Kejadian? Kenapa Tuhan tidak tergesa-gesa menyelamatkan kita? Kenapa tidak zaman Daud? Kenapa tidak zaman Abraham? Dia datang setelah Nabi Maleaki meninggal dunia 400 tahun. Karena Allah bekerja dalam proses dan dia bekerja dalam waktu. Dia bekerja dalam sejarah. Jadi kekuatan kita mengelola konflik adalah kita menghargai proses lebih daripada hasil.
Kalau Tuhan tidak tergesa-gesa dalam menyelamatkan kita, Dia tidak tergesa-gesa dalam menebus kita. Saudara, kita belajar juga menjadi pribadi yang tidak tergesa-gesa. Sabar. Saya melihat hasilnya setelah kami menerima Moze apa adanya. Kami tidak peduli dengan hasil studinya, kesehatan mentalnya. Tuhan mengubah dia. Sekarang setelah dia studi ke Amerika, dia sudah menjadi seorang pembicara. Dan dia lebih terampil berbicara daripada saya. Karena dia melewati proses. Dia pernah menjadi seorang ateis, menjadi seorang pecandu game, dia menjadi seorang penderita depresi. Dia menghargai anugerah Tuhan yang menyelamatkan hidupnya. Saya tidak tahu proses apa yang sedang saudara jalani sekarang. Dalam buku kami, Seni Merayakan Hidup yang Sulit. Saya rasa ada beberapa buku yang kami bawa, yang kami tulis. Dan bestseller di Gramedia. Masalah itu tidak untuk diatasi, tapi dijalani. Masalah itu tidak untuk dihindari, tapi dihadapi. Saya tahu ada proses yang sulit, yang mungkin sedang membuat kita menyerah, putus asa. Tapi Tuhan bekerja lewat proses. Yang keempat, sebagian kita masih membawa luka-luka masa lalu kita. Saya mengatakan saya membesarkan Moze dengan sisa-sisa luka kepada ayah saya. Tanpa saya sadar, saya menyemprotkan luka-luka saya yang harusnya saya balas kepada ayah, saya timpakan kepada anak saya. Dan selama saya menjadi ayah Moze, saya pun terluka kepada Moze. Tapi saya tidak sadar. Dan saya juga kalau sadar, malu cerita sama anak saya bahwa saya terluka kepada dia. Sampai suatu hari, sedang Moze mempersiapkan studinya ke Amerika Serikat, dia menerjemahkan buku kami yang berjudul Mencinta Hingga Terluka. Dan dia inbox saya di Messenger, Pak, ternyata papa ini luka batinnya sama kakek banyak ya. Saya tanya sama dia, dari mana kau tahu? Ya dari buku bapak lah, kan lagi ku terjemahkan. Oh, saya bilang iya, memang lukaku sama papaku banyak. Lalu dia balas, Pak, luka batinku sama bapak juga banyak. Waduh. Saya jawab, oke, nanti bapak pulang, kita selesaikan. Maka kami secara sadar dan terencana di meja makan membicarakan luka-luka batin saya kepada ayah saya dan Moze kepada saya. Tapi saya belum berani berbicara, saya terluka juga sama Moze. Jadi Moze itu menceritakan luka batinnya kepada saya terluka karena ini, saya terluka kala ini. Sampai sesak nafas saya mendengarkan lukanya begitu banyak. Bapak ini ya, kalau ku ajak diskusi, debat, bapak itu diam. Aku gak suka bapak diam. Bukan hanya diam, bapak tiba-tiba pergi meninggalkan saya, masuk kamar. Kenapa sih bapak? Gentleman sedikit lah. Lalu saya bilang, J, kau suka debat aku gak suka berdebat. Lah kenapa? J, aku dulu dibesarkan dengan luka, aku anak yang tertolak. Maka ditolak itu adalah luka batinku. Ingat J, bukan hanya kau yang terluka sama aku juga terluka sama kau, ya. Loh, sebagai pria Batak itu sulit melakukannya. Tapi sudah tahu, sejak itu saya merasa merdeka. Saya tidak perlu menjadi ayah pura-pura yang sayang sama anak tanpa luka. Saya tidak perlu seolah-olah menjadi bapak yang baik. Saya juga punya luka sama anak saya. Dan itu adalah pintu pemulihan saya dengan anak saya. Mungkin kamu juga ada luka sama suamimu. Tapi kau masih pura-pura. Pura-pura memaafkan. Luka batin sama ayahmu sendiri. Cari waktu yang baik. Membicarakan luka itu. Yang kelima. Sebenarnya proses pemulihan datang dengan cobalah memperjuangkan hak-hak dari anak. Hak-hak dari pasangan. Konflik terjadi karena kita lebih banyak menuntut kewajiban pasangan anak kita. Dan memperjuangkan hak kita sendiri. Inilah sumber konflik yang paling besar. Kalau nggak percaya ibu-ibu, nanti pulang tanya suamimu, lagi makan siang. Pak, coba sebutkan 5 hakku sebagai istri.
Pasti ke orang bego nih, AO apa ya, AO. Kalau kewajiban, masak pagi ya kan. Layani suami, saya nggak yakin kita cepat bisa menjawab apa hak-hak anak kita. Tapi kalau kewajiban, izinkan saya bercerita yang saya kisahkan kemarin dalam seminar. Saudara bisa menangkap maksud poin 5 ini. Waktu Mose kami bawa ke Israel 4 tahun yang lalu. Dia sama sekali tidak happy dan membuat ulah. Tidak mau keluar kamar, sering sekali hanya di bus tidak mau turun. Dan dia membuat saya susah selama 2 minggu. Pulang saya tegur dia. Jay, kamu kemarin ke Israel kok gak senang sih? Kan udah Bapak bawa ke Israel. Ya memang aku gak senang. Bapak enak, temannya ada. Aku gak ada teman. Loh, anak-anaknya kan ada. Bapak kenal bapaknya, aku gak kenal anaknya. Aku gak senang. Karena Bapak aku pergi. Dulu biasa ya, bapak-bapak, ibu-ibu mengungkit jasa. Kamu gitu ya, kalau Bapak bawa ke luar negeri, ke Singapura, kemana, kamu gak kelihatan happy, baca buku, main game. Dia bilang begini, Pak, aku gak perlu kau bawa kemana-mana. Aku gak perlu apa yang kau belikan. Yang aku butuhkan itu kamu. Kamu. Bapak yang aku butuhkan, bukan apa yang Bapak berikan. Saya sadar salah satu hak anak adalah waktu. Kehadiran. Telinga untuk mendengarkan. Empati kepada anak-anak kita. Itu yang kita tidak berikan. Saya terpukul, dia bilang, aku tidak perlu apa yang Bapak berikan. Aku butuh kamu. Yang keenam adalah menurunkan tuntutan. Allah menjadi manusia. Kristus berinkarnasi menjadi hamba. Bahkan mati di kayu salib. Ini sebuah proses inkarnasi, memberi inspirasi kepada saya untuk menerima kenyataan bahwa anak saya kemungkinan besar tidak lulus. Dia SMA internasional yang bayarnya ribuan dolar tiap tahun. Saya merasa malu karena saya adalah tokoh parenting yang dikenal. Saya diundang ke seluruh Indonesia. Saya sudah keliling 110 kota, 33 provinsi dan mancanegara. Tiba-tiba saya menghadapi kenyataan. Anak saya dinyatakan tidak akan lulus. Kecuali dia mengerjakan satu PR-nya. Waktu tes terakhir ke psikolog yang ke-9. Psikolognya bilang begini, Pak, Mose ini anak yang tidak suka prestasi. Dia suka relasi. Kalau nanti dia tidak lulus, tolong Bapak jangan marah. Terima dia apa adanya. Jadi sepanjang jalan dari Malang pulang ke Salatiga, saya menguatkan batin saya dengan mengingat-ingat Filipi pasal 2. Saya harus menurunkan harapan saya kepada anak saya. Saya mengingat-ingat, saya pernah jadi anak, tapi Mose tidak pernah jadi bapak. Siapa yang turun kepada siapa? Saya yang harus turun. Berinkarnasi, menurunkan harapan. Dan saya rela direndahkan. Walaupun anak saya sudah ateis, tidak lulus lagi. Berat. Tapi Filipi 2 memberi saya inspirasi. Saya harus menerima Mose apa adanya. Dan pulang dari Salatiga, dia tanya sama saya, apa perasaan Bapak kalau aku nanti tidak lulus? Aku jawab seperti yang tadi. Nak, lulus kau tidak lulus, kau adalah anakku. Aku sayang sama kau karena kau anakku. Bapak percaya kau tidak lulus bisa menjadi orang sukses. Ya walaupun ada harapan yang saya titipkan, walaupun kecil, Bapak percaya kau bisa lulus. Ya nggak lulus aku terima, tapi aku bilang, Bapak percaya kau bisa lulus. Apa yang kau perlukan bilang sama Bapak. Dan saya berjuang untuk menolak ratusan undangan setiap tahun hanya untuk menemani anak saya. Dan akhirnya dia lulus dengan IP 2,3 dari skala 4. Tapi akhirnya dia bisa mendapat beasiswa studi ke Amerika. Ini adalah keajaiban Tuhan. Suatu hal yang tidak biasa, sesuatu yang tidak lumrah. Mose bilang sama saya, Pak, aku lulus sekolah ke Amerika bukan hanya karena Bapak loh. Aku sudah menyerahkan diriku kepada Tuhan, maka Tuhan menggenapi rencananya sama aku. Makanya aku boleh sekolah ke Amerika. Wah, juga gak boleh bangga-bangga amat saya ya. Jadi ada satu sumber konflik dalam diri Anda dan saya, yaitu perasaan tidak cukup.
Anak kita kurang pintar, kurang taat, suami kita kurang rohani, kurang iman. Kita harus mengembangkan perasaan cukup. Ini adalah barang mewah yang harus Anda miliki, perasaan cukup. Termasuk kepada diri sendiri, terima cukup apapun yang ada pada saya. Kepribadian saya, potensi saya merasa cukup. Kita baca kalimat paling bawah, 1, 2, 3. Serendah-rendahnya. Oke. Yang terakhir. Kalau kita merendahkan tuntutan kepada anak, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada cici, kepada koko, kita kuatkan harapan kepada Tuhan. Saya 4-5 tahun hampir tidak berkomunikasi dengan anak saya. Saya menetapkan hati saya, kalau saya tidak bisa berbicara kepada anak saya minta izin 10 menit karena sudah habis ya. Saya bisa bicara kepada Tuhan yang memberikan anak itu kepada saya. Kalau Anda sedang tidak bisa berbicara kepada suamimu, bicaralah kepada Tuhan yang memberi suamimu kepada kamu. Kecuali kamu tidak yakin bahwa dia dari Tuhan. Halo? Saya ingat sekali. Malam di mana Mose bilang, aku hanya mau sekolah ke Amerika Serikat. Saya sulit sekali menjawab. Bilang tidak, saya nggak berani. Bilang iya, apalagi? Saya hanya bilang Bapak usahakan. Dan Mose mukanya senang sekali. Seperti ada pengharapan. Yang stres itu saya sampai kamar, lemes kaki saya. Tuhan, dari mana uangnya ini? Saya berlutut di tempat tidur. Saya ingat malam itu doa saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau kasih aku anak yang paling pandai? Kenapa kau kasih aku anak yang cerdas? Tadi udah aku bilang, Tuhan, aku usahakan anakku sekolah ke Amerika. Dan Mose itu bukan anakku, itu anakmu ya. Kau yang siapkan dananya. Mose minta sekolah ke Amerika. Karena Mose bukan benar-benar anakku, anak titipan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saya diinspirasi Yeremia 17. Ini ayat emas yang diberikan ayah saya waktu merantau. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Malam itu saya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Saya tidur nyenyak malam itu. Sangat nyenyak. 3 bulan setelah itu, ada 2 sahabat saya yang mendengarkan cerita saya bahwa Mose mau sekolah ke Amerika. Mereka dengan enteng menjawab begini, Bapak gak usah pusing, nanti bilang aja sama saya. Mau akhirnya sekolah ke Amerika. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Kita punya harapan masalah-masalah kita bisa dipulihkan. Karena Tuhan layak diandalkan. Kadang-kadang situasi kita sudah putus asa, putus harap. Tapi mata kita arahkan kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. 7 hal ini saya harap bisa menjadi bekal untuk Bapak Ibu mengelola konflik relasi yang ada selama ini. 1, belajar sehati speak ya. Kompak. Rumusnya bukan aku versus kamu, tapi kita versus masalah. Itu rumusannya. Yang kedua, fokus pada potensi, kelebihan, kekuatan, keistimewaan. Jangan fokus pada kelemahan, kesalahan, kekurangan. Nanti kita capek. Saya ingat sebelum saya marah sama Mose kalau dia menjengkelkan. Saya masuk kamar, saya hitung dulu 5 kelebihannya. Saya keluar, gak jadi marah. Yang ketiga adalah fokus pada proses, bukan pada hasil. Kita akan kecewa kalau terus fokus pada hasil. Izinkan anak kita bermasalah. Izinkan pasangan kita belajar dari kesalahan. Yang keempat, selesaikan luka-luka kita yang belum selesai. Jangan pura-pura sudah mengampuni. Itu artinya pengampunan beresiko. Kalau belum memaafkan, akui saya belum bisa memaafkan. Tapi saya sedang mencoba untuk memaafkan. Bilang kalau kamu terluka. Ma, kamu marah ya? Enggak. Enggak apa-apa, no problem. No problem. Anda masih marah? Bilang nanti satu saat aku mau cerita perasaanku. Lebih bagus begitu daripada berbohong. Selesaikan ambivalensi. Yang kelima adalah perjuangkan hak. Baik pasangan, anak kita. Bukan hak kita, hak mereka. Konflik dimulai dari menuntut.
kewajiban-kewajiban. Yang keenam, turunkan harapan-harapan ideal. Kembangkan perasaan cukup. Ya, kadang-kadang kita bilang pasangan kita kurang cantik, udah syukuri aja lah. Suami kita kurang kaya, belajar dengan penghasilan bulanannya. Perasaan cukup adalah barang mewah yang perlu kita rawat baik-baik. Ini bukan hanya bicara uang. Ini bicara semua aspek relasi kepribadian pasangan kita. Dan yang terakhir adalah menguatkan harapan kepada Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya berharap 7 prinsip ini memberikan kita modal, bekal. Ada beberapa buku yang bisa sudah lihat di luar sebagai bagian follow up dari pertemuan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama untuk menjalani masalah-masalah yang masih Tuhan izinkan. Karena masalah tidak untuk diatasi, tapi untuk dijalani. Masalah tidak untuk dihindari, tapi dihadapi. Mari kita bersama-sama berdoa.